kembali menjadi orang nomor satu di negeri ini. Terus Pak Prabowo jadi apa dong? Jadi presiden boneka. Boneka yang digerakkan oleh presiden 3 periode. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Sebenarnya apa ya kerugian Presiden Prabowo ketika Pramono Anung Rano Karno itu menang di Pilkada Jakarta? Ini sebuah pertanyaan penting untuk melihat situasi saat ini. Dari Pramono Rano Karno sudah ada pernyataan pada bulan September lalu bahwa mereka siap mendukung pemerintahan Prabowo jika mereka terpilih di Pilkada Jakarta. Artinya, dari segi kelancaran dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Prabowo tidak akan mendapatkan halangan atau tantangan dari kepemimpinan Pramono Rano Karno di Jakarta. Kondisi ini pasti berbeda jika misalnya Anies Baswedan gitu ya, yang jadi gubernur di Jakarta. Tapi kan enggak. Yang menang di pilkada kan pasangan Pramono Rano Karno. Pramono juga sebelumnya sudah lama di pemerintahan pusat, terbiasa berhubungan dengan banyak kementerian dan lembaga pemerintah. Ini kan juga bagus buat pemerintahan Presiden Prabowo. Anak buah Pak Prabowo nggak bakal kesulitan bekerja sama dengan Pramono. Kenalannya kan banyak ya, orang yang nggak suka bermusuhan. Kemudian dari segi politik, dengan jelas dan tegas, Pramono sudah menyatakan bahwa tidak akan maju di Pilpres 2029. Bahwa dia tidak akan menggunakan Pilgub sebagai batu loncatan untuk maju di Pilpres 2029. Artinya, tidak bakal ada potensi persaingan dalam hal pencitraan menuju 2029. Pramono Rano Karno akan bekerja sebaik-baiknya di pemerintahan DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Titik. Ini kan juga tidak akan merugikan Pak Prabowo dalam hal keinginan-keinginan politis kan. Dari segi jalannya pemerintahan dan dari segi persaingan politik, nggak ada yang akan merugikan dari kemenangan pasangan Pramono Rano Karno terhadap Pak Prabowo. Justru Ridwan Kamil yang diduga bakal memanfaatkan posisi Gubernur Jakarta sebagai batu loncatan ke Pilpres 2029. Lalu, mengapa saat ini yang terlihat adalah upaya besar dari pihak Pak Prabowo dan Gerindra untuk melawan kemenangan Pramono Rano Karno? Sampai di bocor alus Tempo yang terakhir itu kan dipaparkan bagaimana perintah Pak Prabowo agar Pilkada Jakarta menjadi 2 putaran. Kemudian dari pemberitaan media, kita ketahui bahwa Partai Gerindra menyatakan siap untuk menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hanya selang beberapa hari setelah kunjungan Pak Jokowi ke kediaman Pak Prabowo di Kertanegara. Yang kayak gini kan makin menimbulkan pertanyaan. Apalagi kalau membandingkan dengan rekam jejak pernyataan-pernyataan Pak Prabowo sebelumnya. Jadi Partai Gerindra dan Pak Prabowo ini sudah mirip dengan Pak Jokowi ya, dalam hal plan dan mencela-mencele. Kemarin bilang tahu, sekarang bilangnya tempe. Pak Prabowo sebelumnya menyatakan nggak akan intervensi pilkada, tapi kenyataannya bikin video dan surat dukungan pada pasangan calon tertentu dengan alasan sebagai ketua partai. Apakah Pak Prabowo lupa kalau sekarang ini jadi presiden buat semua rakyat Indonesia? Sadar nggak sih? Kalau cawe-cawe presiden dalam pilkada itu menjadi salah satu sebab mengapa tingkat partisipasi pemilih di pilkada menjadi rendah. Logikanya kan orang yang males ya ikut memilih jika sudah ada dukungan presiden terhadap paslon tertentu. Ngapain kan capek-capek datang ke TPS menyalurkan aspirasi, menentukan pilihan, kalau hasilnya sudah bisa dipastikan sesuai dengan kehendak penguasa. Kembali ke soal mencela-mencele tadi ya. Setelah pencoblosan pilkada selesai, Presiden Prabowo sendiri mengatakan, pilkada sudah selesai. Ada yang menang dan ada yang kalah. Ya sudah, katanya. Pak Prabowo juga menyatakan pilkada berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Kemudian Pak Prabowo menyatakan terima kasih kepada TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu
yang membuat Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. Itu berita tanggal 2 dan 4 Desember. Namun apa yang terjadi setelah kunjungan Pak Jokowi ke rumah Pak Prabowo? Hari Sabtu tanggal 7 Desember, Partai Gerindra malah menyebut bahwa KPU dan Bawaslu DKI Jakarta tidak profesional. Tidak profesional ya, sehingga Pilkada Jakarta dinilai jauh dari standar kualitas yang diharapkan. Sehingga Partai Gerindra bersama dengan tim pemenangan RK Suswono akan menggugat ke MK. Loh, ini kan bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo tadi. Yang benar yang mana nih? KPU dan Bawaslu seperti penilaian Pak Prabowo sangat positif, atau seperti penilaian Partai Gerindra negatif? Lalu berdasarkan paparan oleh media Tempo di Bocor Alus itu, Pak Prabowo katanya maunya Pilkada Jakarta menjadi 2 putaran, yang bisa jadi merupakan indikasi adanya cawe-cawe di Pilkada Jakarta. Emangnya sepenting apa kemenangan RK Suswono buat Pak Prabowo? Kembali lagi ke yang tadi sudah saya pertanyakan di awal video ini ya. Memangnya Pak Prabowo rugi? Rugi apa kalau Pramono Rano Karno menang di Jakarta? Hubungan pemerintah daerah dan pusat bakal lancar. Dari segi persaingan buat 2029 juga nggak ada. Maka kemudian timbul pertanyaan baru. Apakah kepentingan itu memang sebenarnya bukan kepentingan Pak Prabowo, melainkan orang lain? Dalam hal ini yang paling besar kemungkinannya adalah kepentingan Jokowi dan keluarga. Semua sudah tahu betapa besar upaya yang dikerahkan untuk mengubah undang-undang agar Kaesang, anak Pak Jokowi, bisa maju di Pilgub kan? Masih ingat kan kejadian di akhir bulan Agustus lalu, yang akhirnya memicu gerakan demo besar darurat Indonesia. Sesudah upaya itu gagal, kemudian menjelang Pilkada muncul rumor bahwa ada kepentingan Pak Jokowi dan keluarga di Pilkada Jakarta, bahwa Ridwan Kamil nantinya akan ditarik jadi menteri, dan kemudian posisi gubernur itu dialihkan pada Kaesang. Oleh sebab itu, Pak Jokowi pun mau datang jauh-jauh dari Solo ke Jakarta untuk menyatakan dukungan secara langsung pada pasangan RK Suswono. Bahkan Pak Jokowi meminta agar para relawan itu bergerak secara masif, agar hasilnya nanti kemenangan seperti Pilpres. Dari sini sudah kelihatan ya, bahwa kemenangan RK di Jakarta itu penting bagi Pak Jokowi. Kalau bagi Pak Prabowo, RK kalah ya sebenarnya nggak apa-apa. Nggak ada ruginya kan buat Pak Prabowo. Justru ketika pasangan Pramono Rano Karno yang menang, itu malah memberi keuntungan buat Pak Prabowo sebagai presiden. Yang pingin maju di Pilkada kan anaknya Pak Jokowi, bukan Mas Didit, anaknya Pak Prabowo. Makin kelihatan ya kepentingan terbesar itu milik siapa. Dan sekarang ini bolanya itu mau dikasihkan ke MK ya. Hari ini, Rabu tanggal 11 Desember merupakan hari terakhir pendaftaran gugatan sengketa Pilgub Jakarta ke MK. Sampai video ini dibuat sekitar jam 1.45 atau jam 2 siang, belum ada berita dari MK ya. Padahal kan katanya tim RK Suswono itu dari kemarin-kemarin sudah melakukan persiapan buat mendaftarkan gugatan ke MK hari ini. Kita tunggu saja ya. Kalau akhirnya gugatan didaftarkan dan diterima oleh MK, maka sidang perdana pembahasan sengketa pilkada itu kira-kira menurut Ketua MK Soehartoyo akan digelar pada awal Januari 2025. Lumayan cukup lama ya karena ada libur Natal dan Tahun Baru soalnya. Di media cnnindonesia.com itu saya melihat ya, sudah ada artikel analisa yang berjudul Menguji Integritas MK, Periksa Sengketa Pilkada 2024. Kita tentunya berharap agar putusan MK serupa dengan putusan MK pada bulan Agustus lalu itu ya, yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai dan menegaskan persyaratan usia calon gubernur itu minimal 30 tahun ketika mendaftarkan di KPU. Itu kan keputusan yang membela kepentingan rakyat ya, artinya MK yang benar-benar MK, bukan MK ala pamannya Gibran seperti tahun lalu itu ya. Namun, jika kemudian MK memenangkan gugatan pasangan RK Suswono, nah ini
Kejadian seperti yang dulu disebut sebagai mahkamah keluarga itu pun terulang lagi. Kepentingan siapa yang terbantu? Ya siapa lagi kan? Selain di MK, ada pula pergerakan atau manuver dari Partai Gerindra yang cukup mencurigakan ya. Ada pernyataan dari Gerindra pada hari Senin kemarin bahwa Partai Gerindra terbuka jika Pak Jokowi ingin bergabung di sana. Bahkan katanya merupakan kehormatan bagi Gerindra jika Pak Jokowi mau bergabung. Ini kan udah tanda-tanda ya, sinyal kuat ini. Disampaikan Gerindra setelah ada kunjungan Pak Jokowi ke rumah Pak Prabowo, di mana waktu itu Pak Jokowi mengklaim bahwa tidak ada pembahasan soal rencana bergabung ke Gerindra. Tapi kan biasanya sen kiri belok kanan ya. Sinyal itu pun semakin kuat dengan kunjungan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ke kediaman Pak Jokowi di Solo pada hari Selasa kemarin. Pertemuan itu berlangsung selama lebih dari 1 jam dan bersifat tertutup. Dan sesudah pertemuan itu selesai, Ahmad Muzani menyebut bahwa Pak Jokowi akan diundang ke acara Kongres Partai Gerindra yang rencananya akan digelar pada bulan Februari 2025 mendatang. Ini kok kayaknya ya, nggak jadi ke Golkar, namun Pak Jokowi ada kemungkinan besar akan bergabung ke Gerindra ya. Sinyal-sinyalnya seakan demikian. Ditambah dengan adanya kepentingan dalam memenangkan pasangan RK Suswono di Pilkada Jakarta lewat MK ya. Kalau sudah begini, Pak Jokowi menjadi lebih presiden daripada Presiden Prabowo. Ya nggak sih? Seakan keputusan MK itu sudah di tangan. Seperti dulu dengan bantuan pamannya Gibran. Sementara partai politik pun sudah siap menerima Pak Jokowi, yakni Gerindra. Kalau di Golkar itu kan ada kesan bahwa tidak semua kader Golkar mau menerima Pak Jokowi dan keluarga di sana. Dari semua ini yang bisa kita lihat, justru adalah kepentingan Jokowi dan keluarga. Ya masuk partai, ya RK Suswono menang di Jakarta. Seakan yang menggerakkan itu adalah Pak Jokowi. Partai Gerindra bergerak setelah Pak Jokowi ketemu sama Pak Prabowo. Bahkan Gerindra ini mau aja berlawanan dengan apa yang sudah dinyatakan sendiri oleh tua umumnya Pak Prabowo. Aneh tapi nyata. Nggak apa-apa aneh, yang penting nyata. Tapi yang aneh itulah yang bisa mengungkap agenda-agenda di balik kenyataan yang ada. Bahwa keterikatan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi ini makin erat. Walaupun yang dibawa itu semua merupakan kepentingan Jokowi dan keluarga. Ya sama aja kan dengan Pak Jokowi yang jadi presiden. Ya nggak sih? Kembali menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Terus Pak Prabowo jadi apa dong? Jadi presiden boneka. Boneka yang digerakkan oleh presiden 3 periode. Pergerakannya sepertinya menuju ke sana sih ya. Kita sih tetap berharap agar Pak Prabowo ini tidak menjadi presiden boneka ya, nggak jadi presiden boneka. Masa ketika cita-cita Pak Prabowo yang sudah belasan tahun itu akhirnya tercapai, yakni menjadi presiden RI, kok malah jadi presiden boneka? Kita lihat saja perkembangannya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.